Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik oleh kelompok 4, yaitu Diah Tara Dewi dengan NIM 206048 dan Nofdianti Nurlaila dengan NIM 206055. Teori belajar humanistik yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian teori belajar humanistik, yang kedua pengertian teori humanistik menurut para ahli, yang ketiga manfaat teori belajar humanistik, yang keempat tujuan, yang kelima ciri-ciri, yang keenam prinsip teori belajar humanistik, yang ketujuh konsep teori belajar humanistik, yang kedelapan macam-macam teori belajar humanistik, yang kesembilan kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik, dan yang terakhir teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenal dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Yang kedua, pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Pertama, menurut Carl Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang sedang memberi pelajaran. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga, menurut Arthur Combs, seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika menuju pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Konsep dasar teori humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri.
Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seseorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Macam-macam teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukan hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Krathwohl. Teori belajar yang dikemukakan oleh Bloom dan Krathwohl ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal dengan dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga, teori belajar Carl Rogers. Teori ini dikemukakan oleh tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualisasi dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Yang keempat, teori belajar Maslow. Teori yang dikemukakan oleh Abraham Harlow Maslow ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian hati nurani perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang keenam, semakin lama seorang pembelajar harus bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Kekurangannya, yang pertama, 1. Proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru, bapak atau ibu adalah orang yang paling tepat menerapkan teori ini pada peserta didik. Dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut. A. Menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. B. Merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. D. Melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. E. Membuat rancangan fasilitas belajar. F. Memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. G. Mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. H. Memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. I. Memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengadakan evaluasi kegiatan aplikasi teori pembelajaran humanistik. Bapak atau ibu harus memahami bahwa peran guru pada teori belajar humanistik hanya sebagai fasilitator. Untuk mengaplikasikan teori pembelajaran ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat,
menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio. Yang kelima, tetap menjalani komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang terakhir, memacu keaktifan peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.